Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-13, tanggal 19 Juni 2024 ya. 19 Juni 2024 ya. Kita mulai saja, teman-teman ya. Karena kita juga dibatasi oleh waktu oleh Zoom online ya. Baik, teman-teman, nanti setelah ini saya kirimkan materinya ya. Seperti biasa, saya akan mulai, teman-teman. Iya, dalam bisnis internasional. Oke, iya, apakah sudah terlihat di layar monitor? Terlihat layar monitor, teman-teman? Iya, oke ya. Mohon disimak, teman-teman ya. Mohon disimak ya. Kita udah masuk pertemuan 13, 14, minggu depan 15 tatap muka ya. Baik, kita mulai saja, teman-teman. Iya, agak ngeheng saya nih ya. Ya, mohon bersabar, teman-teman ya. Tes, tes, tes. Ya, kita masuk bisnis internasional ya, dan kita mulai saja, teman-teman ya. Mohon maaf nih, saluran signalnya kurang bagus. Eh, kita sudah masuk pertemuan ke-13. Mohon kawan-kawan nanti untuk absensi wajib on kamera ya, untuk sebagai bukti kita dalam uh, pembelajaran kita ini ya. Baik, tema hari ini adalah tentang manajemen keuangan internasional atau international financial management ya. Salah tulis saya, teman-teman, saya rapin dulu ya. Oke, oke. Finansial ya, teman-teman ya. Nanti iya, oke, financial ya. Ya, International Financial Management hari ini Rabu 19 Juni 2024 ya, pukul 10:10 kita akan selesaikan. Diingatkan lagi kemarin presentasi kelima ya, untuk pertemuan ke-15, lalu studi kasus ke-6 dan studi kasus ke-7 nanti dikumpulkan pada saat ujian akhir semester ya. Nah, kita mulai saja dalam manajemen keuangan internasional atau International Financial Management ya. Ya, tentunya teman-teman sudah tahu tentang pengertian manajemen keuangan internasional dari dosen sebelumnya, tetapi saya ingin mengulangi lagi ya. Tentunya manajemen keuangan internasional berbicara beberapa hal ya, yaitu uh, tentang perencanaan dalam keuangan ya. Lalu berikutnya pengorganisasian, dan ketiga bagaimana pengawasan atau controlling keuangan perusahaan multinational corporation yang lazim disebut MNC. Tentunya perusahaan multinasional ini adalah perusahaan yang tentunya beroperasi di seluruh dunia. Nah, kawan-kawan, perusahaan-perusahaan yang saya sebutkan itu lazim disebut konglomerat global atau kapitalis global atau kapitalis global. Tentunya perusahaan bisnis internasional bukan tidak mengenal ya, artinya batas-batas negara, bangsa, dan tanah air ya sudah bisa kita lewati dalam mengembangkan modalnya. Dewasa ini perusahaan-perusahaan tersebut menguasai ekonomi dunia ya, kita akui, dan menguasai ekonomi negara-negara yang sedang berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Tentunya dalam bisnis internasional, perusahaan multinational corporation ya, yang utama adalah bagaimana mencari dan meningkatkan keuntungan, serta bagaimana mengembangkan sektor-sektor usaha bisnis untuk melampaui batas-batas wilayah negara atau benua. Ya. Tentunya saya akan memberikan gambaran sebagai berikut ya. Nanti teman-teman tolong dilihat lagi ya. Saya sengaja nanti menyatakan ada screenshot ya agar Anda harus melihat dalam YouTube saya ya. Tentunya perusahaan multinasional atau MNC ya, untuk mengembangkan usaha bisnisnya mereka masuk dalam pasar mata uang asing atau forex exchange ya untuk mengembangkan modalnya ya. Lalu
Bagaimana juga melakukan pembayaran dividen kepada para pemegang saham atau investor yang menginvestasikan modalnya atau dananya ke perusahaannya, lalu melakukan ekspor dan impor ya dalam bentuk pasar barang ya, lalu juga mengembangkan anak perusahaannya ya, entah dikembangkan di negara lain, entah di Malaysia, di Singapura, di Jepang, di Asia dan lain-lainnya ya. Minggu lalu kita sudah berbicara ya. Lalu berikutnya adalah investasi dan pendanaan, masuk ke pasar keuangan internasional, mungkin masuk ke pasar internasional New York Stock Exchange ya, atau Singapore Stock Exchange, atau London Stock Exchange ya, atau pasar-pasar internasional dalam pasar market ya, market internasional ya. Ini gambarnya ya, bagaimana perusahaan MNC harus meningkatkan kekuatan kapital ya. Nah, tentunya kita akan lihat lagi gambar sebagai berikut ya. Artinya dalam manajemen keuangan bisnis corporation yang terpusat tersentralisasi ya, kita lihat bagaimana perusahaan A dan B ya, bukan A dan B, maksud saya Jakarta dan Kuala Lumpur lah, kita ambil contoh ya, Jakartanya A, Kuala Lumpurnya B ya, mana financial manager of parents, artinya perusahaan terpusat misalnya di Jakarta ya, ada cash management di Jakarta ya, ada juga cash management di kota B atau kota Kuala Lumpur ya. Lalu mereka juga melakukan inventory and account receivable management di kota A dan juga melakukan inventory account receivable management di kota B atau Kuala Lumpur ya. Lalu melakukan keuangan di kota A atau kota Jakarta dan juga melakukan keuangan di kota B Kuala Lumpur ya. Lalu melakukan capital expenditure di kota A dan juga melakukan capital expenditure di kota B ya. Tetapi masih terpusat kawan-kawan ya. Tadi saya memberikan contoh bagaimana pengembangan bisnis ya secara ini ya, bermain di pasar mata uang asing, pembayaran dividen dan pendanaan, lalu ekspor impor pasar barang, lalu mengembangkan anak perusahaannya di berbagai negara, lalu investasi dan pendanaan juga memasuki pasar keuangan internasional. Nah, kita sudah lihat tersentralisasi ya, satu pusat ya. Lalu berikutnya kita lanjutkan. Manajemen keuangan bisnis corporation terdesentralisasi ya, artinya setiap kota A atau kota Jakarta dan kota Kuala Lumpur ya melakukan berdiri sendiri ya, independen ya. Nah, kita lihat desentralisasi multinational financial management for and multinational corporation with two subsidiaries di kota A dan kota B ya. Di mana kota Jakarta, taruhlah kota A, cash management di kota A, financial manager di kota A, ya berdiri sendiri. Kota B juga melakukan demikian, ya. Kota B Kuala Lumpur dan cash management melakukan di kota Kuala Lumpur, ya. Lalu inventory account receivable management di kota A berdiri sendiri. Lalu inventory account receivable management di kota B berdiri sendiri, kota Kuala Lumpur, ya. Lalu financing di kota A, kota Jakarta berdiri sendiri, lalu financing at kota B Kuala Lumpur berdiri sendiri ya. Lalu capital expenditure di kota A Jakarta berdiri sendiri dan capital expenditure di kota B Kuala Lumpur berdiri sendiri. Jadi terlihat perbedaannya ya, sentralisasi kawan-kawan ya, mohon diperhatiin ya. Lalu berikutnya desentralisasi ya. Ya, berdiri sendiri ya, kota A dan kota B berdiri sendiri ya. Baik, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Nah, tentunya kita harus mengetahui sistem moneter internasional dalam perusahaan MNC global ya, ada fixed exchange rate atau kurs tetap di mana pemerintah menjaga nilai mata uang pada tingkat yang ditetapkan untuk membeli atau menjual valuta asing atau forex exchange, kebijakan pemerintah dalam menjalankan devaluasi atau revaluasi ya. Lalu berikutnya ada floating exchange rate atau free float ya. Ini berbicara kurs mengambang bebas teman-teman ya. Artinya apa? Ya.
Artinya permintaan dan penawaran ya dalam pasar valuta asing atau forex exchange dipengaruhi oleh tingkat harga suku bunga dan pertumbuhan ekonomi ya. Nanti penjelasannya mohon Anda belajar mandiri kawan-kawan ya. Lalu berikutnya kita lihat lagi setelah floating exchange rate ya ada juga uh, manager float ya. Manager float ini mengambang terkendali ya, artinya kita lihat ya nilai tukar mata uang ditentukan oleh pemerintah tetapi diambangkan biasanya diturunkan nilainya berdasarkan kebijakan keputusan pemerintah ya. Jadi ada perbedaannya ya, tiga hal tersebut teman-teman ya. Oke, saya rapikan dulu teman-teman ya. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi sistem moneter internasional dalam perusahaan MNC. Ada juga target zone arrangement ya atau pengaturan zona target. Ini berbicara sistem mata uang gabungan untuk menanggulangi ya perubahan kurs ya. Lalu ada juga pegged atau kurs tertambat. Suatu negara menetapkan nilai mata uangnya berdasarkan nilai mata uang satu atau sekelompok negara ya. Lalu ada juga crawling peg atau tertambak merangkak ya. Suatu negara menetapkan nilai mata uangnya dikaitkan dengan nilai mata uang negara lain, tetapi diadakan perubahan tahap demi bertahap ya. Tidak langsung ya teman-teman ya. Lalu ada juga get to a basket, tertambat pada sekeranjang mata uang. Ini nanti bisa Anda lihat ya, sekitar 34 negara menempatkan mata uangnya pada keranjang mata uang negara mitra dagang mereka ya. Nanti teman-teman tolong belajar mandiri ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Tentunya dalam bisnis internasional teman-teman mohon diperhatikan ya. Butuh keseimbangan kurs mata uang yang ditentukan oleh interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan penawaran uang, antara lain ya ternyata bisa kita lihat yaitu laju inflasi ya, lalu tingkat pendapatan yang kedua, lalu berikutnya tingkat bunga, lalu ketiga adalah pengawasan pemerintah, lalu kelima adalah pengharapan pasar ya. Jadi ada 5 hal, laju inflasi ya. Semakin inflasi terlalu tinggi, tentunya mata uang lokal atau dalam negara tersebut nilainya akan jatuh ya. Lalu tingkat pendapatan masyarakat atau tingkat pendapatan negara semakin baik, artinya kurs mata uangnya semakin baik ya. Misalnya tingkat pendapatan negara Indonesia adalah ekspornya surplus ya, ekspornya bagus ya, artinya rupiah akan menguat ya. Lalu tingkat bunga, lalu pengawasan pemerintah dan pengharapan pasar. Harapan pasar tentu ekonomi bisnis tetap berjalan dengan baik ya. Tentunya kawan-kawan, mekanisme pembentukan kurs pelaku bisnis global harus memahami perubahan dan pembentukan kurs. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah mata uang itu dalam kondisi berapresiasi, ya berapresiasi maksudnya apakah rupiah menguat ataukah terdepresiasi menurun, artinya uang lokal atau rupiah menurun, dan untuk meramalkan perubahan kurs ya. Tentunya kalau rupiah berapresiasi menguat, tentunya kita bisa melihat ekonomi Indonesia semakin bagus ya, baik ekonomi kegiatannya maupun ekspornya semakin meningkat menghasilkan surplus yang luar biasa kawan-kawan ya. Baik, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Tentunya di sini kita lihat adalah aliran pembayaran internasional yang mempengaruhi penawaran permintaan uang adalah sebagai berikut ya. Artinya pentingnya perdagangan internasional. Perdagangan internasional sangat penting ya, tentunya untuk meningkatkan ekspor yang semakin baik ya, surplus ya. Lalu berikutnya aliran finansial yaitu investasi dari kaum pengusaha atau kaum businessman, ini sangat penting teman-teman ya. Lalu berikutnya sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran adalah sebagai berikut ya. Kita lihat
yaitu perbedaan laju inflasi. Tadi saya sudah katakan ya, perbedaan laju inflasi. Ya. Lalu perbedaan pendapatan. Ya. Lalu ketiga, pembatasan transaksi perdagangan. Lalu perbedaan suku bunga dan pembatasan aliran modal kapitalis global. Ya. Hampir sama tadi saya ceritakan yang di atas. Ya. Ya. Artinya kalau pengharapan pasar tentunya banyak investor yang menginvestasikan dananya modalnya di dalam negeri atau di wilayah negara tersebut ya. Baik, selanjutnya kita lihat kawan-kawan. Ya. Dalam manajemen keuangan internasional, nanti mohon teman-teman lihat lagi di YouTube ya. Atau di screenshot tolong ya. Tentunya gambar manajemen keuangan internasional sangat penting, dibagi 3 hal ya. Mohon dibaca lagi kawan-kawan. Pertama, berbicara adalah lingkungan keuangan internasional ya. Lalu berbicara tentang perilaku nilai tukar, lalu berbicara tentang manajemen risiko ya. Ketiga hal tersebut berbicara pertama lingkungan keuangan internasional, berbicara kita perhatikan kawan-kawan ya, yaitu tujuan motif multinational corporation, risiko perdagangan internasional ya. Artinya kita memperkecil risiko. Lalu arus dana internasional antar negara. Lalu ketiga, berbicara pasar keuangan internasional, bagaimana perusahaan mempermudah operasinya multinational corporation di suatu negara, misalnya negara Malaysia, agar usahanya bisa berjalan dengan baik. Ya. Lalu keempat, bagaimana nilai tukar ditentukan. Ya. Kelima adalah pemahaman dasar mengenai pasar currency future, ya, artinya nilai mata uang dan pasar opsi-opsi ya. Bisa kita lihat opsi dalam saham ya, Anda sudah belajar. Lalu berikutnya adalah perilaku nilai tukar ya, berfokus hubungan penting yang berkaitan dengan nilai tukar, kawan-kawan ya. Lalu kedua adalah bagaimana pemasaran dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar dan kondisi perekonomian. Tentunya kemarin kita bicara tentang marketing internasional bisnis, kita mengharapkan marketing dalam pemasaran bisnis suatu negara atau suatu bisnis perusahaan semakin meningkat ya, sehingga menghasilkan pendapatan ya, menghasilkan income bagi perusahaan, menghasilkan profit dan membuat suatu transaksi perdagangan menjadikan nilai tukar rupiah semakin menguat ya. Lalu ketiga adalah bagaimana kurs forward dipengaruhi oleh selisih suku bunga antar dua negara bisa terjadi ya. Ya, misalnya negara A dan negara B ya. Lalu keempat, menjelaskan dampak inflasi nilai tukar, yaitu dampak pergerakan suku bunga atas nilai tukar ya. Tentunya kita mengharapkan inflasi jangan terlalu tinggi ya. Tentunya kalau inflasi tidak terlalu tinggi, tentunya ekonomi Indonesia harus semakin kuat ya, semakin bagus ya. Artinya dengan ekonomi semakin bagus, inflasi rendah ya, pembangunan ekonomi berjalan, perdagangan berjalan ya, menghasilkan surplus ekspor yang semakin meningkat, yang menghasilkan pendapatan bagi negara atau bagi perusahaan juga ya. Lalu berikutnya kita lihat berikutnya manajemen risiko, ini berbicara 4 hal, kawan-kawan mohon perhatikan, yaitu berbagai fungsi yang terlibat dalam pengelolaan risiko nilai tukar ya. Tentunya dalam bisnis kita memperkecil risiko kawan-kawan ya. Tentunya kedua adalah metode peramalan nilai tukar, evaluasi kinerja peramalan, artinya dalam manajemen risiko perusahaan, Anda harus bisa melihat 5 tahun ke belakang, ya, apakah sudah berjalan dengan baik, ya, sepanjang 5 tahun ke belakang, ya, sehingga kita bisa melakukan kinerja di tahun ke depan, misalnya tahun 2025, ya, dengan harapan-harapan ekonomi semakin baik, ya, 2024 juga diharapkan ekonomi semakin baik, ya, sehingga kita bisa melakukan ekspansi usaha bisnis di tahun 2025, ya. Lalu ketiga adalah mengukur exposure terhadap pergerakan nilai tukar di masa depan, ya. Bagaimana kita lihat pergerakan nilai tukar mata rupiah, apakah semakin menguat dalam perdagangan, ya, perdagangan internasional, ya kita harapkan juga semakin menguat, ya. Lalu cara-cara menghedge atau menahan exposure tersebut. Bagaimana untuk menahan
apabila terjadi ya gejolak ya, gejolak suatu misalnya kemarin ada wabah epidemi COVID ya, apakah kita masih punya capital modal di perusahaan kita? Nah, ini penting ya. Jadi gambar manajemen keuangan internasional mohon diperhatikan ya, yaitu lingkungan keuangan internasional, perilaku nilai tukar, dan ketiga adalah manajemen resiko ya. Baik, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Tentunya kawan-kawan mohon diperhatikan, keuangan bisnis internasional adalah sangat penting bagaimana dalam ekspansi global ya. Ini kita tidak bisa pungkiri ya. Tentunya keuangan internasional ini penting. Pertama adalah bagaimana kita mengekspansi perusahaan multinasional atau multinational corporation MNC ke negara-negara yang sedang berkembang yang mempunyai prospek bisnis menguntungkan. Ya, jadi saya mengajak kawan-kawan bagaimana usaha dikembangkan, usaha bisnis kita dikembangkan, bisa nggak ke negara-negara lain ya. Kemarin saya bicara tentang perusahaan Sido muncul dan perusahaan PT Indofood ya, produk Indomie, bagaimana mereka dua perusahaan ini mengembangkan perusahaannya di berbagai negara ya, atau sekarang kedua perusahaan tersebut bisa dianggap multinational corporation ya, dan produknya Sido muncul dan PT Indofood sangat disukai oleh masyarakat global dunia ya. Lalu berikutnya ada ekspansi ideologi globalisasi, dan terakhir C adalah perdagangan internasional ekspor import ya. Artinya kita mengharapkan ekspor semakin meningkat ya. Import kita juga butuhkan kawan-kawan ya. Artinya apa yang belum bisa kita buat di Indonesia ya, kita butuh juga bahan-bahan import dari luar negeri ya. Tentunya di sini kawan-kawan para pemikir ekonomi liberal menyatakan bahwa ekspansi MNC ke negara-negara sedang berkembang merupakan lokomotif pembangunan di negara berkembang ya. Artinya negara berkembang juga membutuhkan ya investasi atau investor dari luar negeri ya. Oleh sebab itu kehadirannya sangat diharapkan ya untuk meyakinkan rakyatnya di negara-negara yang sedang berkembang bahwa perusahaan multinational corporation itu penting ya, dipromosikan ideologinya, globalisme ya, tentunya tanpa MNC tidak akan ada pembangunan negara-negara sedang berkembang, mereka akan kekurangan modal, ilmu, teknologi, dan tenaga ahli ya. Jadi saya berbicara bahwa pentingnya kita butuh investor luar negeri ya, agar untuk bisa mengembangkan usaha bisnis di Indonesia ya, pergerakan ekonomi ya, kita bekerja sama dengan mitra luar negeri ya, bagaimana kita bisa melakukan transfer teknologi, transfer pengetahuan ya, transfer keahlian, dan berbagai hal ya. Ini sangat penting ya. Atau kita bisa melihat bagaimana perusahaan multinasional ini membawa tenaga ahli ya, kita belajar dari mereka sehingga kita juga meningkatkan skill keahlian dalam manajerial bisnis dengan mitra-mitra kita yang di luar negeri ya. Baik, selanjutnya kita perhatikan tujuan bisnis ke negara berkembang ya, kita lihat artinya secara rasional pengembangan MNC ke negara berkembang disebabkan karena beberapa hal, yaitu satu adalah investasi jenuh di negara MNC atau Eropa dan Amerika Serikat ya, sudah jenuh. Tentunya mereka mengembangkan bisnisnya atau mengembangkan modalnya, menanamkan investasinya ke negara-negara Asia ya, bahkan negara Afrika, Amerika Latin ya. Lalu perusahaan-perusahaan asing melihat bahwa kebutuhan sumber daya alam melimpah ya, sangat dibutuhkan dalam pekerjaan dunia industri bisnis ya. Lalu berikutnya ketiga, dibutuhkan tenaga kerja yang dengan harga kompetitif, murah, terjangkau ya. Lalu keempat, pertumbuhan ekonomi kapitalis birokrat tumbuh subur ya. Lalu berikutnya, sikap kapitalis komprador sangat loyal kepada multinational corporation, artinya ada kerjasama. Lalu berikutnya F, kesempatan pasar potensial bagi pemilik modal global dunia. Lalu G-nya, dibutuhkan kebijakan dalam bisnis dipermudah, yaitu sistem perpajakan yang fleksibel.
Lalu hanya kebijakan dipermudah, yaitu kebijakan bea cukai pelabuhan yang harus fleksibel. Lalu I-nya negara berkembang dalam undang-undang perburuan, ya tentunya membutuhkan atau memihak kepada pemilik modal ya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Lalu J-nya kebijakan pemerintah untuk negara berkembang banyak memberikan jaminan keamanan investasi ya. Tentunya investor dari luar negeri membutuhkan jaminan agar usaha bisnisnya tetap berjalan dengan baik dan tidak diganggu ya. Lalu K-nya kemudian akses ya. Akses memberikan kebebasan transfer modal ya antar bank ya. Misalnya ada bank dari Indonesia ke bank Singapura ya atau ke bank Amerika saling memberikan transfer modal atau transfer perdagangan ya, perdagangan bisnis ya, sehingga juga menghasilkan laba bagi pemodal, bisnismen secara global dan juga laba bagi pemerintah ya, bagi suatu negara yang di investasi negara yang menjadi tempat investasi bisnis ya. Lalu berikutnya terakhir adalah kebijakan sistem perbankan yang semakin fleksibel kawan-kawan ya. Baik, kita setelah melihat tujuan bisnis ke negara berkembang, artinya teman-teman, Anda nanti dalam dunia bisnis ini ya, kita tidak bisa menghindar kawan-kawan ya. Tidak bisa menghindar, manajemen keuangan internasional ini sangat penting dipelajari ya. Artinya Anda sebagai bisnismen atau manajer keuangan, pertama adalah membantu manajer keuangan bagaimana memprediksi kejadian-kejadian internasional. Ya, Anda harus bisa melihat skopnya secara luas ya, dan dampak kejadian-kejadian internasional terhadap keputusan keuangan perusahaan bisnis Anda. Ya. Lalu Anda juga harus bisa mengetahui situasi ekonomi dunia ya, secara tumbuh ya, apakah terjadi krisis ya, ataupun terjadi recovery, pemulihan ya, kawan-kawan ya. Jadi Anda harus melihat bisnis ini secara skop secara luas ya. Lalu dalam manajemen keuangan ya, Anda harus bisa bagaimana mengetahui kelebihan multinational corporation dalam memberdayakan negara berkembang yang Anda investasikan ya. Sehingga negara berkembang membutuhkan Anda dalam bisnis Anda ya, atau tergantung kepada perusahaan Anda ya. Lalu kita tidak bisa menghindari bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana attitude ya, attitude suatu bangsa ya, atau ya apa ya, moral suatu bangsa, apakah patriot ya, atau kapitalis, birokrat ya, ataupun kapitalis komparador ya. Lalu berikutnya E, dalam keuangan internasional, bagaimana Anda juga memahami karakter sikap multinational corporation? Ya, tentunya multinational corporation dalam bisnis berorientasi berbicara mencari keuntungan atau profit ya. Ini sangat penting sekali ya. Lalu terakhir, bagaimana mengetahui aliran dana dari negara maju ke negara berkembang dan dari negara berkembang ke negara maju ya. Baik, kita lanjutkan lagi tentang manajemen model kerja. Ya, tentunya sangat penting dalam manajemen model kerja dalam bisnis internasional. Ya, manajemen modal kerja perusahaan multinasional prinsipnya tidak berbeda dengan modal kerja perusahaan domestik atau lokal ya, di mana tujuan manajemen modal kerja berbicara pertama adalah mempercepat pengumpulan piutang ya, uang Anda di luar ya, agar bisa ditarik ke perusahaan ya, agar tidak terjadi macet ya, dan memperlambat pembayaran jangka pendek ya. Lalu kedua B, bagaimana Anda harus bisa mengalokasikan dana secara optimal ya, optimal dan maksimal ya, sehingga juga mencari keuntungan atau profit sebesar-besarnya ya. Lalu berikutnya memperoleh profit maksimum investasi kelebihan dalam dana jangka pendek ya. Dalam hal pengumpulan bisa dipertimbangkan ya, dalam mata uang modal akan dihimpun ya. Lalu perkiraan jangka panjang mengenai kekuatan pelemahan mata uang itu ya. Ketiga, berapa uang yang akan berbentuk modal ekuitas ya.
yang berupa saham, ya, dan yang berupa modal kredit dengan menjual obligasi. Berikutnya keempat adalah jika keputusan harus menggunakan salah satu dari pasar modal dunia, maka harus cari pasar yang dapat dicapai dengan biaya terendah. Lalu kelima, berapa uang diperlukan perusahaan dan untuk berapa lama? Apakah sumber-sumber uang lainnya tersedia? Ini penting sekali, ya. Baik, kita lihat lagi ke-17, sumber-sumber investasi dalam bisnis internasional mohon dibaca ya. Artinya dalam investasi ada dua hal, investasi portfolio ya. Ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen-instrumen surat berharga, saham dan obligasi ya. Bisa dilihat di Bursa Efek Indonesia, kawan-kawan ya. Oke. Lalu investasi langsung atau foreign direct investment ya. Dari luar negeri dikenal dengan penanaman modal asing merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan ya. Undang-undangnya sudah ada kawan-kawan ya. Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam undang-undang ini dimaksud PMA adalah kegiatan menanam modal, menanam investasi untuk melakukan usaha ya di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan ya oleh investor asing baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan kawan-kawan ya. Maka kita lihat kawan-kawan prosedur PMA bisnis internasional ya, mohon dilihat lagi kawan-kawan ya agar Anda paham ya. Lalu ya oke ya, kemarin teman-teman yang hadir dalam pertemuan ke-12 hadir semua ya. Saya ingatkan lagi tugas kelima dipresentasikan pertemuan ke-15 tatap muka ya. Dan ini ada tugas ke-7 ya. Ya, tugas studi kasus ke-7 minggu depan studi kasus ke-8 terakhir ya. Kita telah mempelajari pertemuan ke-11 dan pertemuan ke-12 dalam mata kuliah bisnis ya. 7A dalam bisnis internasional menghadapi kebijakan harga dalam pemasaran internasional, jelaskan dengan lengkap ya. 7B, jelaskan secara lengkap pentingnya pemilihan lokasi bisnis yang tepat ya. Silakan mahasiswa harus analisa lokasi bisnisnya ya. Perusahaan ekspansi Indonesia seperti PT Jamu Sido muncul di Afrika ya. Ya. Dan seperti PT Jamu Sido muncul di Afrika dan Filipina ya. Untuk mahasiswa pria mohon analisa ya, mohon dianalisa. Lalu PT Bank Sentral Asia, mengapa mereka memilih ekspansi bisnisnya di Singapura dan Hong Kong ya, untuk mahasiswi ya. Jelaskan secara terperinci ya. 7B, mohon yang mahasiswa prianya ya, tolong analisa mengapa PT Jamu Sido muncul mengembangkan usahanya di Afrika dan Filipina ya. Lalu untuk mahasiswi wanitanya, mengapa PT Bank Sentral Asia di memilih ekspansi bisnis di Singapura dan Hong Kong ya. Silakan jelaskan secara terperinci kawan-kawan ya. Lalu berikutnya ya, studi kasus ke-7 ini saya ingin ingatkan lagi, diingatkan kepada mahasiswa bisnis internasional, tugas kelima dipresentasikan tatap muka pertemuan ke-15 ya. Saya ingatkan bawa laptop sendiri, saya ingin lihat cara mempresentasikan Anda. Lalu ini tugas ke-6 dan 7 harap kerjakan dan diketik yang rapi dan dikumpulkan secara fisik pada pertemuan ke-16 saat ujian akhir semester ya, sebelum ujian UAS berlangsung tugas harus dikumpulkan ya. Jadi teman-teman tadi saya sudah ceritakan bagaimana pentingnya Anda juga harus mengetahui PMA ya. Oke. Dalam bisnis ini sumber-sumber investasi ya, ada investasi portfolio ya. Lalu berikutnya kita lihat flowchart manajemen keuangan internasional. Ada 3 hal, lingkungan keuangan internasional, perilaku nilai tukar, manajemen risiko. Mohon dilihat lagi kawan-kawan ya, melalui YouTube ini. Lalu dalam bisnis ada 2 hal, sentralisasi ya, kita lihat. Artinya perusahaan A dan B masih diatur oleh kantor pusat ya. Lalu perusahaan terdesentralisasi, artinya perusahaan kota A dan kota B atau kota Jakarta dan kota Kuala Lumpur
berjalan sendiri, ya. Bagaimana mereka diberikan tanggung jawab untuk meningkatkan pengelolaan keuangan manajemen perusahaannya, perusahaan internasional, ya, sehingga harus menghasilkan profit, ya. Lalu gambar berikutnya adalah sebagai berikut, ya, perusahaan MNC dalam meningkatkan kekuatan kapital, ya. Nanti teman-teman mohon dilihat lagi, ya. Ya, jangan lupa teman-teman, ini tugas ke-7. Minggu depan tugas ke-8 terakhir, ya, teman-teman, ya. Oke. Ya, harapan saya salam sukses kita semua, ya. Mari berikan prestasi terbaik untuk Indonesia, ya. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati langkah kesuksesan masa depan gemilang Anda, kita semua, dan keluarga besar Stigi Jakarta. Baik, teman-teman, demikian kita sudah lebih dari 37 menit. Saya stop share, ya. Ya, mohon open kamera teman-teman biar saya bisa ini screenshot buat pimpinan kita. Oke. Oke, ya. Baik, hari ini ada Sikra Nostalgia, mohon open kamera sebentar, ya. Oke, ya, saya screenshot sebentar teman-teman, ya. Ya, oke. Ya, hari ini ada Sikra Nisa, lalu ada Bang Valentinus, ada Bang Christopher Orlando, dan Maria, dan Nostalgia Simarmata. Baik, demikian pertemuan ke-13. Minggu depan kita masuk pertemuan ke-14. Pertemuan ke-15 kita tatap muka. Mohon tetap hadir, ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kehadiran pertemuan ke-13. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Salam sukses semuanya. Terima kasih.